Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggito Ahmad Al-Qolim. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari hasil presentasi kelompok kami kemarin dengan materi mekanisme kerja pasar Islam. Yang pertama ada pertanyaan dari Muhammad Nabil. Pertanyaannya adalah, jelaskan apakah kebebasan ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam sudah menjamin untuk setiap individu untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan dalam sistem pasar ataupun hukum di Indonesia. Jawabannya adalah menurut saya sudah, karena kebebasan ekonomi berdasarkan ajaran Islam cukup menjamin setiap individu untuk tidak melanggar aturan di sistem pasar. Selain itu, sesungguhnya Islam juga tidak terlalu mengungkit, sebab Allah juga menjamin kebebasan dan ruang gerak ekonomi manusia dengan seluas-luasnya, sehingga ajaran ekonomi Islam juga penting dalam penerapan ekonomi manusia maupun aturan dalam berbisnis dan berdagang yang baik dan benar. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Ivan dengan NIM 2021-509. Apa yang menjadi syarat utama untuk menjamin sebuah sistem ekonomi pasar yang adil dan baik? Yaitu syarat utama untuk menjamin sebuah sistem pasar yang baik dan adil adalah perlunya suatu pemerintahan yang adil juga, serta perlunya suatu peran pemerintah yang sangat canggih. Artinya, pemerintah yang benar-benar bersikap netral dan tunduk pada aturan main yang telah ada, berupa aturan keadilan yang menjamin hak dan kepentingan setiap orang secara sama dan fair. Peran bahkan campur tangan pemerintah tidak ditolak sama sekali, bahkan pemerintah harus campur tangan di dalam sistem ekonomi pasar itu sendiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dwi Tegar dengan NIM akhir 510. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme penetapan harga barang dalam pasar dalam pandangan Islam? Harga yang terbentuk harus sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan pasar. Oleh karena itu, penetapan harga tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum penawaran dan permintaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ilya, NIM 2021-503. Apakah benar bahwa terbentuknya harga di pasar berdasarkan mekanisme pasar yang sering muncul dalam kegiatan perdagangan saham di pasar modal? Pada dasarnya, fakta itu menunjukkan ada cukup banyak saham yang diperdagangkan dengan perubahan harga yang cukup wajar. Wajar di sini berarti fluktuasi harga yang terjadi berlangsung secara normal, tidak ekstrim, tapi fakta juga sering memperlihatkan ada saja saham-saham yang harganya bergerak secara ekstrim, naik secara mencolok atau turun secara drastis, atau kadang-kadang naik secara wajar, tetapi tiba-tiba kenaikan berlangsung secara mencolok. Memahami mekanisme pasar pada aktivitas jual beli saham di pasar modal bukanlah hal yang sederhana. Dibutuhkan kejelian dan kepekaan tinggi untuk melihat mana saham yang memang bergerak berdasarkan mekanisme pasar dan mana saham yang bergerak di luar mekanisme pasar. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Arsya Syahada. Pertanyaannya yaitu mengenai pemaparan kasus yang Anda paparkan, bagaimana hukumnya jika seseorang tersebut melakukan penimbunan secara berlebihan dalam Islam? Jawabannya adalah penimbunan barang dalam bahasa Arab sepadan dengan al-ikhtihar, yang secara terminologi berarti perbuatan menimbun, pengumpulan barang-barang atau tempat untuk menimbun. Seperti yang dijelaskan dalam hadis di atas, bahwa Islam sangat melarang penimbunan dengan tujuan memperoleh keuntungan individu yang besar, sementara pihak lain dirugikan. Pada dasarnya Nabi melarang menimbun barang makan selama 40 hari. Biasanya pasar akan mengalami fluktuasi jika sampai 40 hari barang tidak ada di pasar karena ditimbun, padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Bila penimbunan dilakukan beberapa hari saja sebagai proses pendistribusian barang dari produsen konsumen, maka belum dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Namun bila bertujuan menunggu saatnya naik harga sekalipun hanya 1 hari, maka termasuk penimbunan yang membahayakan dan tentu saja diharamkan. Pertanyaan dari Ahmad Ivan dengan NIM 2021-509. Apa yang menjadi syarat utama untuk menjamin sebuah sistem ekonomi pasar yang adil dan baik?
yaitu syarat utama untuk menjamin sebuah sistem pasar yang baik dan adil adalah perlunya suatu pemerintahan yang adil juga, serta perlunya suatu peran pemerintah yang sangat canggih. Artinya, pemerintah yang benar-benar bersikap netral dan tunduk pada aturan main yang telah ada, berupa aturan keadilan yang menjamin hak dan kepentingan setiap orang secara sama dan fair. Peran bahkan campur tangan pemerintah tidak ditolak sama sekali, bahkan pemerintah harus campur tangan di dalam sistem ekonomi pasar itu sendiri. Oke. Next, apa penyebab terjadinya mekanisme pasar dan bagaimana cara kerja mekanisme pasar itu? Oke. Sebelumnya kan kemarin saya sudah menjelaskan di PowerPoint bahwasanya penyebab terjadinya mekanisme pasar seperti yang sudah dijelaskan pada studi kasus yang sudah dipaparkan pada waktu presentasi, di mana terjadinya mekanisme pasar ini bisa terjadi dikarenakan adanya perubahan harga. Mekanisme pasar bekerja ketika pasar dalam kondisi disequilibrium, yang mana muncul karena ada kelebihan penawaran atau kelebihan permintaan. Ketika pasar dalam berada kondisi equilibrium, harga dan kuantitas tidak berubah dan mekanisme pasar tidak bekerja. Jawab pertanyaan dari Ahmad Husan Albar dengan NIM 2021-311. Pertanyaannya yaitu, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi mekanisme pasar dalam pandangan ekonomi syariah? Faktor-faktornya yaitu meliputi yang pertama, harga barang yang bersangkutan. Harga barang yang bersangkutan sendiri itu ada dua, yaitu efek substitusi dan juga efek pendapatan. Kemudian yang kedua, pendapatan konsumen. Yang ketiga, harga barang lain yang terkait. Dan yang keempat, selera konsumen. Yang kelima, ekspektasi atau pengharapan. Yang keenam, maslahah. Ketujuh, permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir, keuntungan. Keuntungan sendiri itu ada dua, yaitu harga barang dan juga biaya produksi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Adinda Dalila dengan NIM akhir 512. Pertanyaannya, menurut kelompok Anda, bagaimana solusi Islam dalam mengatasi ketidaksempurnaan mekanisme pasar, yaitu dengan tidak melakukan praktek ikhtikar? Rasulullah telah melarang kita untuk melakukan praktek ikhtikar. Apakah ikhtikar itu? Yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadinya kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Daniar Okta Fajarini dengan NIM 2021-518. Pada PPT tadi dijelaskan bahwa sebuah pasar mengharuskan untuk menegakkan nilai moralitas, antara lain persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Pertanyaannya, bagaimana jika salah satu dari keempat nilai tersebut tidak ditegakkan? Apakah dampak yang akan terjadi untuk sebuah pasar? Jika salah satu dari keempat nilai moralitas tidak ditegakkan, maka pasar tersebut dikatakan kurang sempurna atau tidak berjalan dengan baik, sebab keempat hal tersebut sangat penting bagi mekanisme pasar. Sebagai contoh, saya mengambil dari salah satu nilai yang ada seperti kejujuran. Jika dalam sebuah pasar tidak ada nilai kejujuran, maka tidak akan ada orang yang percaya lagi dalam sebuah pasar tersebut. Mungkin awalnya masih aman-aman saja ketika belum mengetahui hal yang disembunyikan tersebut, atau ada hal yang tidak diungkapkan secara jujur. Namun lama-kelamaan pasti juga akan terbongkar, entah itu dalam kurun waktu yang dekat ataupun yang lambat. Maka dari itu keempat elemen nilai moralitas tersebut harus dijalankan secara bersamaan dan beriringan agar mencapai pasar yang lebih baik atau dapat dikatakan dengan pasar yang lebih sempurna. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Alif Saputra, NIM 2019-163, di mana apa hukum pasar saham dan dalam ekonomi Islam. Berdasarkan sumber hukum dari Al-Quran dan hadis Rasul, dapat disimpulkan bahwa hukum trading saham dalam Islam adalah halal dan diperbolehkan apabila memenuhi syarat tertentu, karena pada kegiatan investasi saham
sangat bermanfaat bagi keberlangsungan perputaran ekonomi suatu negara. Syarat dan ketentuan halalnya investasi atau trading saham yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, unit usaha perusahaan bukan dalam hal perjudian atau kasino dan lembaga keuangan konvensional yang mengandung riba. Yang kedua, perusahaan tidak bergerak dalam produk dan jasa yang diharamkan syariat Islam. Yang ketiga, transaksi saham tidak mengandung unsur riba. Yang keempat, status perusahaan wajib telah beroperasi dalam penerbitan saham. Yang kelima, pembayaran transaksi saham dilakukan secara kontan. Kelima, terakhir, yaitu adalah transaksi saham tidak terdapat unsur spekulasi atau gahar, penipuan seperti menyembunyikan kecacatan atau gizi, dan upaya untuk mempengaruhi pihak yang Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dinda Septria dengan NIM akhir 533. Pertanyaannya, apakah peran pemerintah dalam mekanisme pasar dalam pandangan Islam? Dalam Islam, negara memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung sempurna, informasi yang merata, dan keadilan ekonomi. Dari Ayu Oktaviasari, pertanyaannya bagaimana terbentuknya harga dalam mekanisme pasar yang sesuai dengan syariat Islam? Jawaban saya seperti yang sudah saya jelaskan di presentasi kemarin. Dalam teori ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Harga terjadi apabila ada kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan tersebut ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan atas barang tersebut, dan besar kecilnya permintaan sangat dipengaruhi besar kecilnya harga. Sangat mempengaruhi. Jadi besar kecilnya permintaan itu sangat mempengaruhi besar kecilnya harga yang ada di pasaran nanti. Pertanyaan dari Ersa Selawati. Pertanyaannya, apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya kasus monopoli atau penimbunan, dan apakah pemerintah di Indonesia sudah efektif dalam menanggapi dan menangani kasus tersebut agar tidak terjadi kasus monopoli? Jawaban saya, terjadinya kasus monopoli atau penimbunan disebabkan oleh besarnya permintaan di suatu pasar, sehingga ada banyak oknum yang melakukan penimbunan dengan harapan mereka menjualnya dengan harga tinggi di saat barang tersebut sudah langka. Menurut saya, pemerintah Indonesia sudah cukup efektif dalam menanggapi hal tersebut. Pemerintah juga melarang adanya penimbunan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1948 tentang pemberantasan penimbunan barang. Pemerintah juga sangat menindak dan memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum yang melakukan penimbunan, sehingga hal tersebut dapat mengurangi terjadinya kasus penimbunan